bawah, pengurus dan pemegang saham juga kosong di sistem. Ya, jadi tidak serta-merta yang PT Perorangan tadi pengurusnya, direkturnya tampil di sini. Jadi kita mesti menambah. Ya. Nah di sini juga sering error di NPWP, betul ya? Ya, menghubungi KKP gitu ya. Itu server bukan ahunya, tapi KKP-nya mungkin lagi rame. Ya, jadi kalau tidak bisa, tunggu, coba lagi. Ya, memang tidak ada jalan memang juga ya. Jadi ini diisi semua Bapak Ibu, ada nama. Nah untuk nama sekali lagi karena kita ada di sistem. Ini kemarin ada namanya ya, contoh H Adi. Di KTP-nya namanya H Adi. Ini H-nya ini tidak jelas. Hartono atau Haji. Ya, karena hanya H Adi. Ya. Nah di sistem ini tidak bisa baca Hartono Adi. KTP-nya H Adi. Oke, KTP-nya tertulis H titik Adi. Ini maksudnya si notaris ini baik menjabarkan itu Hartono Adi, sehingga SK-nya Hartono Adi. Waktu didaftarkan di OSS ditolak karena sistem menganggap H Adi sama Hartono Adi itu dua orang yang berbeda. Ya. Sistem tidak tahu. Jadi penulisan di sini samakan dengan yang ada di KTP. Jangan ditambah-tambah, tambahin TN titik NDN. Maksudnya baik supaya kamu bawa itu Tuhan ke dunia, tapi kebaikannya tidak bisa dibaca sama sistem. Itu masalah. Jadi nama sesuai dengan KTP, jangan ditambah-tambah. Kalau ada gelar cukup dijabarkan di akte saja, disebut juga gitu ya, di aktenya saja, tapi jangan di sini. NIK, NPWP, ya, biasa ini sama kita membuat pendirian PT ya, atau perubahan sama alamat ya. Jadi inilah yang ditarik oleh beberapa kementerian. Ya, ini yang ditarik data ini. Itu sebabnya jangan sampai tadi disampaikan, jangan sampai nomor telepon nol aja. Biar cepat selesai. Lama aja pelaku usaha di telepon dan kunjung juga diangkat. Ini SK itu cepat-cepat selesai. Gitu ya, biar utang juga selesai, kerjaan selesai. Dikasihlah semua sama nol. Sama notaris. Ini kebaca di sistem. Jangan. Ya, karena itu buatlah list setiap orang, KTP, NPWP, ya, email dan nomor teleponnya. Kalau bisa, wajib KTP yang terbaru. Kadang-kadang pelaku tadi pintar juga, dia kasih KTP yang lama. Entah dia mau hindarin apa. Di OSS ketangkap waktu didaftarkan data tidak sesuai dengan data Dukcapil. Aku tidak tahu. Di AHU ini tidak tahu kalau itu data yang terbaru. Tapi waktu didaftarkan di OSS itu kena, ternyata data tidak sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Celakanya KTP yang kita terima KTP lama, tidak sama dengan yang baru. Ya, saya pernah satu kali ini, Pak, ini data tidak ditemukan, tidak sesuai dengan Dukcapil. Saya minta KTP-nya persis sudah sama. Lalu saya minta KK-nya, NPWP-nya dulu. NPWP-nya alamatnya berbeda, saya masukkan juga sama, data tidak sesuai dengan data Dukcapil. Saya minta KK-nya, saya masukkan KK-nya juga sama, data tidak sesuai dengan Dukcapil. Ini kalau tidak selesai SK saya tidak terbit. OSS-nya tidak selesai. Lalu saya katakan, Pak, ada alamat lain kan? Tidak ada Pak, itu aja sudah. Saya tidak percaya. Saya percaya sistem.
Lalu saya selidik, saya lacak, ternyata ada alamat lain. Ya, di kota sebelah. Pak, ini alamatnya siapa? Iya, kapan hari? Ternyata di Kalar. Indah. Jadi alamat itu yang ada di Dukcapil. Jadi sistem ini pasti memberikan keterangan Bapak Ibu. Ya, kalau alamat tidak sesuai data Dukcapil, pasti ada alamat yang terekam di Dukcapil. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi HP, sekali lagi kembali ke HP, nomor HP jangan dinolkan. Sekarang orang tidak ada yang tidak punya HP. Ya, kalau misalnya pun dia tidak punya, ya kasih masuklah nomornya PT itu. Kalau memang dia tidak punya. Tapi zaman sekarang saya rasa semua orang punya nomor handphone. Ya. Karena ini wajib, sama email. Email juga menjadi kolom yang wajib. Ya, sekalian yayasan lah. Yayasan mungkin tidak wajib, betul ya? Sampai sekarang kalau tidak salah yayasan email itu tidak bintang. Ya, email itu tidak bintang, di OSS bintang. Harus ada. Jadi kita lihat sistem. Apapun yang ada di kotak itu diisi. Jangan di nol-nolin biar cepat, gitu ya. Diisi ya. Ini lalu ketika sudah masuk sama orang, ya, jadi ada berapa? Ini pemilik manfaat. Pemilik manfaat biasanya otomatis. Coba dulu. Ini kalau tadi saya isi orangnya di sini lengkap, pemilik manfaatnya otomatis ada di sini. Karena kita tidak isi. Ya. Nah pemilik manfaat itu diisi siapa? Ya mereka lah yang tentukan. Ya, pelaku usaha itu sendiri yang menentukan siapa pemilik manfaat. Nah, di sistem pemilik manfaat banyak kendala. Kendalanya adalah bagaimana kalau kita merubah nama si pemilik manfaat itu. Nah, sistem belum bisa. Saya tidak tahu kalau sekarang masih belum bisa merubah, baik perubahan maupun pengkinian. Padahal sudah diisi, dirubah-rubah tidak tersimpan dia. Kembali lagi nama orang yang lama, ya. Jadi kalau bisa waktu kita membuat pendirian, ya mereka sudah menentukan menentukan pemilik manfaat. Kalaupun tidak, kata sistem ini notaris menyimpan pernyataannya. Meskipun kita simpan pernyataannya, pelaku usaha tetap aja tidak ikut pemilik manfaatnya di sistem, ya. Nanti kalau dia ada apa-apa kena BO, kita lagi disalahkan. Notarisnya tidak lapor. Jadi selalu itu notaris. Yang disalahin kalau dia tidak bisa diperizinan, notaris. Ya itu yang paling enak disalahin. Notarisnya tanya aja kepada notarisnya. Nah, padahal BO ini tanggung jawabnya mereka, ya. Nah ini kita tentang semua Bapak Ibu, saya pikir kita semua tahu sampai sini ya. Setelah itu masuk di peran hijau. Oke, setelah itu masuk di peran hijau dan cetak SK. Itu AHU ya. Itu AHU. Tadi beberapa kendala saya sudah sampaikan yang sering terjadi beberapa kendala. Sekarang kita masuk ke OSS-nya. Pak, sisa 15 menit lagi ya. Ya, saya biasa ditegur. Ya, ini OSS perorangan, PT perorangan. Ternyata NIP PT perorangan itu sama persis dengan PT pada umumnya, PT biasa, persekutuan modal. Sama, kita tidak bisa melihat ini bahwa PT ini adalah PT perorangan.